Oke, kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri. Ini adalah kelanjutan dari persamaan trigonometri yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita dapat persamaan sin X sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos alfa, atau tan X sama dengan tan alfa. Ruas kiri dan ruas kanannya itu sama-sama bentuknya sama ya, trigonometrinya, sin atau cos atau tan. Nah, bagaimana kalau misalkan kiri dan kanannya berbeda? Contoh misalkan sin X sama dengan cos X. Itu bagaimana cara pengerjaannya? Oke, untuk bisa mengerjakannya, kita coba mengingat kembali materi kita sebelumnya tentang perbandingan sudut 90 kurang alfa dan alfa. Nah, menurut perbandingan trigonometri untuk sudut alfa dengan 90 kurang alfa itu berlaku sin 90 kurang alfa itu sama dengan cos alfa, cos 90 kurang alfa itu sama dengan sin alfa, atau kebalikannya ya. Kemudian tan 90 kurang alfa itu sama dengan cot alfa, dan kebalikannya cot 90 kurang alfa itu sama dengan tan alfa. Nah, ini yang akan kita pakai untuk menyelesaikan soal-soal persamaan trigonometri yang sebelah kiri dan sebelah kanannya itu berbeda. Nah, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada sin X sama dengan cos X untuk interval 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 360. Jadi kita mau cari nilai X yang memenuhi persamaan ini. Nah, di sini kita lihat kalau ruas kiri dan ruas kanannya itu berbeda ya. Di sebelah kiri itu ada sin X dan sebelah kanan itu cos X. Nah, tugas kita pertama adalah kita samakan dulu kedua sisinya. Nah, ini kita bisa pakai bantuan yang tadi ya, kita bisa pakai bantuan ini, sin 90 kurang alfa itu sama dengan cos alfa. Jadi kita ubah dulu yang sisi sebelah kanannya supaya dia sama. Nanti jadinya sin X itu sama dengan sin 90 kurang X. Nah, di sini kita bisa dapat untuk sin yang nilainya positif itu ada di kuadran pertama dan kuadran kedua. Karena di sini nilainya positif ya. Jadi kita cek untuk yang nilainya positif ini 90 kurang X. Jadi dari 0 dan 180 di sini ya batasnya kita. Kita tarik ke atas ini sejauh 90 kurang X. Jadi kita dapat di sini tetap sudutnya adalah 90 kurang X ya. Kemudian di kuadran kedua itu kita tarik dari 180 berkurang, ini berkurang 90 kurang X ya. 90 kurang X. Nah, ini kalau kita kurangkan ini 180 kurang dalam kurung 90 kurang X, nanti jadinya 90 tambah X. Nah, kita coba untuk kedua titik ini, kedua sudut ini. Nah, untuk sudut yang pertama, itu di kuadran pertama yaitu X, ya ini ya, X sama dengan 90 kurang X. X sama dengan 90 kurang X. Nanti dari sini kita pindahkan negatif X-nya, nanti jadinya 2X sama dengan 90. Nah, ini kita bisa selesaikan nanti ya. Terus di kuadran kedua itu kita punya X sama dengan di sini adalah 90 tambah X. 90 tambah X. Nah, untuk yang persamaan yang kedua ini kita tidak bisa menemukan solusi untuk X ya. Karena ini kalau kita cancel X dan X-nya, maka tidak ada solusi yang memenuhi. Oke, jadi kita pakai untuk yang di kuadran pertama saja. Nah, di sini tadi kita sudah dapat 2X sama dengan 90. Nah, dari sini kita bisa dapat X-nya itu sama dengan 45. Nah, kalau kita perhatikan tadi intervalnya di sini mulai dari 0 sampai 360 ya. Nah, kita coba untuk 2X tambah 90 ini, kita coba tambahkan lagi 360. Apakah kalau kita tambah 360 masih sampai intervalnya? Kita coba. 2X sama dengan 90 tambah 360. Nah, nanti di sini dapatnya 2X itu sama dengan 450. Nah, ketika kita bagi 2, X-nya kita dapat 225. Nah, ternyata ini nilainya masih terletak pada interval yang diminta ya. Jadi himpunan yang kita dapat itu saya tulis di sini saja. Himpunan penyelesaiannya itu adalah 45 dan 225 derajat.
Oke, kita coba ke soal selanjutnya. Bagaimana kalau soalnya seperti ini, sin X sama dengan negatif cos X pada interval 0 sampai 360. Nah, ini sama seperti yang tadi, kita samakan dulu. Kita pakai bantuan ini ya. Jadi, saya coba dari sebelah supaya adil, saya coba ubah sinnya menjadi cos. Jadi, saya pakai yang di bawah yang ini ya. Maka nanti soalnya berubah menjadi cos dalam kurung 90 dikurangi X itu sama dengan negatif cos X. Nah, sekarang kita cek untuk cos pada tiap kuadran yang menghasilkan negatif. Nah, untuk cos yang bernilai negatif itu terletak di kuadran kedua dan kuadran ketiga ya. Jadi kita cukup cek nanti. Nah, ini karena yang diminta X ya, jadi ya ke atas itu X dan ke bawah juga ini X. Nah, untuk yang ke atas itu berkurang X berarti 180 kurang X. Sedangkan yang ke bawah itu 180 tambah X. Nah, kita coba untuk yang pertama yang di kuadran kedua itu kita dapat nanti 90 kurang X yang ini ya. Itu sama dengan yang di bawah sini. 180 kurang X. Nah, dari sini nanti X-nya cancel dan ternyata kita tidak menemukan nilai X yang memenuhi. Jadi untuk yang kuadran kedua ini kita tidak dapat. Kita coba pindah ke kuadran ketiga. Di situ nanti kita dapat 90 kurangi X itu sama dengan 180 ditambah X. Nah, nanti dari sini kita pindahkan, nanti dapatnya 2X itu sama dengan negatif 90. Nah, di sini karena dia negatif, kita coba ubah dulu dia menjadi positif ya. Kalau kita ubah dia jadi positif, maka kita bisa menjumlahkan dia dengan 360. Kenapa kita tambah 360? Karena dimanapun sudutnya, ini contoh ya, saya coba kasih ilustrasi. Dimanapun sudutnya, misalkan dia ada di sini, ketika kita putar dia 360 derajat, dia akan tetap kembali ke posisinya semula. Karena nilainya tetap, sudutnya tetap sama. Ya. Ini kalau kita tambah 360, nanti jadinya 2X. Sorry. Ini nanti jadinya 2X itu sama dengan 270 derajat. Oke. Nah, ini kita selesaikan, dapat X-nya itu sama dengan 135 derajat. Nah, terus kalau misalkan kita tambah 360 lagi, maka nanti jadinya 2X itu sama dengan 270 derajat ditambah 360 derajat. Ya. Nanti ini dapatnya 2X itu sama dengan 630. Kalau kita selesaikan, ini kita bagi 2, dapatnya nanti X sama dengan 315. Nah, dari sini kita dapat dua nilai, yaitu himpunan penyelesaiannya adalah 135 dan 315. Oke, soal selanjutnya ini saya ambil dari buku. Dan soal yang sebelumnya juga tadi, sin X sama dengan negatif cos X, itu juga saya ambil dari buku cetak. Ini saya ambil dari buku cetak juga, ada di halaman 20, nomor 12. Di sini soalnya sin X kurang 60 sama dengan cos 2X. Nah, ini caranya masih sama seperti yang tadi. Ya. Pokoknya ketemu model seperti ini, sin X sama dengan sin bla 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 sama dengan cos bla bla bla, itu hasilnya caranya pasti pakai cara ini, salah satu cara. Memang ada cara lain, tapi kita baru pelajari nanti di bab selanjutnya, bukan di bab ini ya. Oke, nah di sini kita coba ubah ini cos 2x itu menjadi sin 90 kurang 2x. Maka nanti jadinya ini tetap sin x kurang 60 itu sama dengan sin ya. Ini sudah berubah jadi sin 90 kurang 2x. Kita coba cari di kuadran mana dia berada. Ini sin ya, sama-sama positif itu di kuadran 1. Oke, dia sama-sama di kuadran 1 dan kuadran
2. Jadi kita pakai 90 kurang 2x. Sebenarnya kita juga bisa pakai x kurang 60, itu sama saja ya. Jadi kita bisa pakai di sini 90 kurang 2x, atau kalian juga bisa pakai x kurang 60. Ini juga bisa ya. Jadi saya pakai yang ini saja. Ini juga bisa, tapi saya pakai 90 kurang 2x. Nanti juga di sebelahnya itu 90 kurang 2x ya. Nah, ini kalau di kuadran pertama 90 mulai dari 0 itu ke atas, itu nanti jadinya tetap 90 kurang 2x ya. Kalau ini 180 dia geser ke atas, nanti dia berkurang 180 kurang 90 kurang 2x. Ini nanti jadinya saya pindahkan ke bawah sini. Itu nanti jadinya 90 tambah 2x. Oke, jadi kita dapat di sini 90 tambah 2x, itu 90 kurang 2x. Kita coba untuk kuadran pertama. Ya, di sini kita punya x kurang 60 itu sama dengan 90 tambah 2x. Nah, nanti dari sini kita dapat ini kita geser, nanti kita dapat ini x sama dengan negatif 150. Nah, ini kalau kita dapat negatif lagi seperti ini, kita bisa langsung menjumlahkannya dengan 360. Karena di sini kita punya batas itu mulai dari 0. Kita tidak mungkin dapat yang negatif. Jadi kita tambah saja 360 sama seperti tadi. Karena kalau kita tambah 360, dia akan tetap kembali ke posisinya semula. Berarti dapatnya X sama dengan ini 210. Kita dapat satu solusi yang pertama. Nah, ini kalau kita tambah 360, ya pasti nanti lebih dari 360 ya. Jadi kita dapat di sini X-nya sama dengan 210. Ini saya pindahkan dulu. Ini untuk yang pertama ya. Saya pindahkan ke bawah sini. Ya. Oke, ini yang pertama. Saya pindahkan di situ dulu. Kemudian yang kedua, nah kita pakai yang ini ya. Kuadran pertama 90 kurang 2x. Oke ya, tadi kita pakai itu kuadran yang pertama ya. Tidak apa-apa. Sekarang ini harusnya ini kuadran yang kedua. Nah, ini harusnya yang kuadran pertama. Ya, tidak apa-apa ya, terbalik. Nanti akan hasilnya toh sama juga. Oke, ini kalau kita selesaikan, kita dapat nanti 3x itu sama dengan ini 150 ya. Nah, dari sini kita dapat x-nya itu sama dengan 50 derajat. Oke, itu yang pertama. Karena di sini 3x, jadi kemungkinan ini kita bisa pakai sampai 3 kali ya. Kita coba bisa tambah lagi 3x itu sama dengan 150. Kita coba tambah 360 lagi. Maka nanti jadinya itu 3x sama dengan, ini kalau kita tambah, itu hasilnya nanti 510 ya. Oke, 510. Nah, kalau kita bagi 3, kita dapat x-nya itu sama dengan 170 derajat. Nah, sekarang kita coba tambah lagi dengan 2 kali 360. Jadinya 3x sama dengan 150 tambah 2 kali 360 ya. Oke. Nanti jadinya 3x itu sama dengan 870 ya. Kalau kita bagi 3 nanti hasilnya itu sama dengan 290. Nah, sekarang kalau kita tambah menjadi 4, nanti dia kelebihan ya. Jadi kita cukup sampai di sini. Nah, sekarang kita sudah punya solusinya, itu penyelesaiannya adalah 50, 170, 210, dan terakhir 290. Oke. Oke, soal terakhir. Di sini kita punya tan 2x sama dengan kotangan x tambah 5/4 pi. Untuk interval dari 0 sampai pi. Oke, ini kayaknya saya geser dulu ya pembatasnya. Kayaknya kita butuh tempat yang agak lebih besar. Jadi saya coba pakai pembatas ini, saya kasih agak lebar-lebar sedikit. Yep. Nah, mungkin seperti ini. Oke. Harusnya dari tadi kita buat dia agak lebih lebar seperti ini supaya tempat kita menulis itu lebih luas. Oke.
Nah, sekarang di sini dia pi ya. Oke, pi itu kan sama dengan 180 derajat ya. Supaya saya tidak bingung, saya ubah dulu ini semua, nanti jadinya ini batasnya jadi 0 sampai X sampai 180 derajat. Kemudian ini 5/4 pi, itu kalau saya mau ubah jadi sudut, nanti dia jadinya, saya tulis di sini saja dulu, 5/4 pi, itu bisa jadi 5/4 kali 180 ya. Nanti ini jadinya kalau saya bagi ini dapat dapat 45 ya. 45 dikali 5 itu nanti dapatnya 225. Oke, saya sudah dapat angkanya 225. Nanti soalnya saya ubah menjadi ini jadinya X tambah 225 derajat. Sekarang kita ubah code ini menjadi sama-sama tan. Nah, kita pakai yang ini ya. Tuh, nanti jadinya tan 2X itu sama dengan tan. Nah, ini nanti jadinya 90 dikurang X dalam kurung ya. X tambah 225. Oke. Nah, kita coba sederhanakan dulu. Nanti jadinya tan 2X itu sama dengan tan ini nanti jadinya negatif X kurang 135 derajat. Nah, ini kita coba lihat di kuadrannya. Tan, untuk yang tan positif itu ada di kuadran pertama dan kuadran ketiga. Oke, nah kalau kita pakai patokan ini, itu dia nanti hasilnya negatif ya, turun ke bawah. Tapi sebenarnya sama saja sih. Kalau kita mau tulis misalkan ke sini, itu negatif X kurang 135, terus ke sini juga itu nanti 180 ditambah negatif X kurang 135, itu hasilnya sama juga ya. Nah, supaya agak realistis, saya coba pakai 2X saja ya, yang jadi patokan. Ini saya pakai 2X yang jadi patokan, berarti nanti jadinya ini ke atas 2X, ini ke bawah, sorry, harusnya 2X ya. Ini 2X dan ke bawah. Ke bawah ini juga 2X. Nah, untuk kuadran pertama kita dapat negatif X kurang 135 itu sama dengan 2X. Ya. Terus, ini kalau kita selesaikan nanti jadinya 3X itu sama dengan negatif 135. Nah, ini kalau kita menjadikan positif bisa kita tambahkan 3X, itu kita tambahkan ini ya, supaya dia bisa jadi positif. Kita tambahkan ini 360 derajat. Maka nanti jadinya dia dapat 225. Nanti dapatnya X sama dengan 75 derajat. Nah, ini kalau kita mau ubah jadi bentuk pi, itu nanti jadinya 75 per 180 pi. Atau sama kalau kita perkecil, kita bagi 15, nanti dapatnya 5 per 12 pi. Ya. Oke, terus kalau kita mau tambahkan lagi, kita coba cek bagaimana kalau ini ditambah 360, apakah masih bisa dapat intervalnya. Kita coba 3X sama dengan 225 tambah 360. Ini nanti jadinya 3X itu sama dengan 585. Kalau kita bagi, ya nanti dapatnya X itu sama dengan 195. Nah, ini sudah lewat dari intervalnya, jadi kita tidak ambil. Ya. Nah, sekarang kita coba untuk yang ini ya, 180 tambah 2X. Jadi kita tulis negatif X kurang 135 itu sama dengan 180 tambah 2X. Nah, ini kalau ini geser ke sebelah, ini juga geser ke sebelah, maka nanti jadinya saya langsung saja 3X itu sama dengan negatif 315. Ya. Nah, ini karena di sini hasilnya negatif, supaya dia positif, caranya ya kita tambahkan saja dengan 360 derajat. Nanti jadinya 3X itu sama dengan 40. Oke, nah dari sini kita dapat solusi yang pertama itu adalah X sama dengan 15. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tambah dia dengan 360, maka nanti jadinya
3x itu sama dengan 45 tambah 360, atau jadinya nanti 3x sama dengan 405. Kalau kita bagi 3 nanti jadinya x sama dengan 135 derajat. Atau ini tadi 15 itu kalau kita ubah jadi pi, karena kan hasilnya harus dalam pi, jadinya kita bagi saja 15 per 180 pi. Kalau kita sederhanakan, nanti ini kita bagi 15 dapat 1, ini kita bagi 15 dapat 12 ya. Jadi 1/12 pi. Nah, terus yang ini 135 itu kita bisa ubah menjadi 135 per 180 pi. Nah, ini kalau kita sederhanakan, saya tulis di bawah saja, nanti jadinya 3/4 pi. Nah, ini kalau kita lanjutkan lagi, kita tambah 360, ini saya berani jamin ini nanti lebih dari 180 ya. Oke, jadi kita cukup sampai di sini saja. Nah, di sini kita dapat berapa solusi? Ada 3 solusi ya. Yang pertama itu ini, tadi 5/12 pi, kemudian 1/12 pi, dan 3/4 pi. Jadi kalau saya kumpulkan, nanti jadinya saya tulis di sini saja. P-nya itu adalah, saya tulis dari yang paling kecil, 1/12 pi, terus 5/12 pi, sambung di bawahnya saja 3/4 pi. Oke, jadi 3 solusi untuk soal ini ya. Jadi saya kira itu ya contoh soal persamaan trigonometri yang bentuknya sisi sebelah kiri dan sebelah kanan itu berbeda. Hari ini kita cukup sampai di sini, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.